Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar, dosen pengampu Bapak Amjad Salong, SPD, MPD. Selamat menyaksikan teman-teman semua, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita pembelajaran, ketua kelas bisa maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apakah anak pada hari ini tadi sebelum ke sekolah apakah sudah sarapan terlebih dahulu? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah sarapan berarti sudah dapat menerima pembelajaran kita pada hari ini ya. Iya, iya. Ya, anak-anak masih ingat pertemuan kemarin kita belajar mengenai apa? Produksi, Bu. Kita belajar mengenai produksi. Ada yang masih ingat apa itu produksi? Saya, Bu. Saya, Bu. Istiana silakan. Produksi adalah proses untuk mengolah barang baik itu mentah maupun setengah jadi untuk menjadi barang yang sudah jadi atau proses menambahkan nilai guna suatu barang. Ya, baik sekali jawaban dari Istiana. Jadi adapun faktor-faktor produksi itu ada 3. yang pertama 3 sumber daya alam, tenaga kerja dan modal, Ibu. dari ketiga faktor produksi ini siapa yang melakukan kegiatan produksi? Tenaga kerja. Ya, jadi materi kita pada hari ini mengenai tenaga kerja. Ibu meminta tolong seorang siswa untuk membantu Ibu menginstalkan media pembelajaran kita pada ini di papan. Ya, Ibu tolong beliau untuk membacakan SK, KD, beserta indikator kita pada hari ini. Standar kompetensi memahami konsep ketenagakerjaan, kompetensi dasar mendeskripsikan konsep ketenagakerjaan dalam ilmu ekonomi. Indikator yang pertama mendeskripsikan pengertian tenaga kerja, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja, yang ketiga mengidentifikasi permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, yang kedua menyebutkan jenis tenaga kerja, dan yang ketiga menjelaskan permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Ya, terima kasih untuk dia. Jadi, adapun indikator kita pada hari ini yang pertama mendeskripsikan pengertian tenaga kerja. Susah pengertiannya. Ya, anak-anak ada yang tahu apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja itu biasa disebut sebagai angkatan kerja ini. Ada yang lain? Ya, apakah ada yang lain selain Ica? Saya Ibu. Ya, silakan. Tidak bisa menjawab saja. Tenaga kerja merupakan orang yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Dalam hal ini, tenaga kerja itu memiliki rentang usia 18 sampai 64 tahun, Ibu. Ya, baik sekali jawaban dari teman kalian. Di sini Ibu hanya melengkapi jawaban dari teman kalian mengenai pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang, perempuan atau laki-laki yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan hidup masyarakat. Adapun jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang.
Ya anak-anak, itulah pengertian dari tenaga kerja. Kita lanjut kepada indikator kita yang kedua, yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Ya anak-anak, ada yang tahu ada berapa jenis-jenis tenaga kerja? Saya Ibu, tiga Ibu. Saya Ya, ya. ada tiga Ibu. Ya. Pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terampil, yang ketiga tenaga kerja terdidik dan Ya baik sekali. Ya baik sekali ya jawaban dari dia. Jadi adapun jenis-jenis tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Jadi jenis-jenis tenaga kerja yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang sebelum melakukan pekerjaan harus mengikuti pendidikan. Contohnya itu seperti guru, dokter, pengacara, dosen, dan lain-lain. Jadi contohnya seperti ibu. Sebelum ibu menjadi seorang guru, itu ibu harus mengikuti pendidikan. Dari pendidikan SD, SMP, SMA sampai bahkan perguruan tinggi. Jenis-jenis tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja. Contoh dari tenaga kerja terampil ini contohnya seperti makeup artis, tukang jahit, montir, dan lain-lain. Jadi sebelum kalau kita ingin bekerja, jadi tenaga kerja terampil ini tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Contohnya kalau kita ingin mengambil jurusan otomotif, itu kita sekolah contohnya itu di SMK Negeri 3 Ambon yang ada di Waheru. Kalau kita ingin menjadi tukang jahit, kita juga bisa bersekolah di SMK Negeri 5 yang ada di Wailela. Kalau melalui pelatihan, adapun pelatihan itu di PASO itu adalah pelatihan Balai Pelatihan Kerja bagi yang ingin menjadi tukang jahit maupun makeup artis. Jenis-jenis tenaga kerja yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terampil adalah tenaga kerja yang hanya membutuhkan tenaga saja. Contohnya itu seperti kuli bangunan atau pembantu rumah tangga. Itu dia bekerja itu tidak melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja, melainkan kerjanya itu hanya membutuhkan tenaga saja. Seperti itu. Dari penjelasan Ibu mengenai indikator yang pertama dan yang kedua, apakah anak-anak ada yang belum mengerti? sudah Ibu. Ya, kalau sudah mengerti, kita lanjut kepada indikator kita yang ketiga, yaitu permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Iya Ibu. Iya, jadi ada 3 permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama itu rendahnya kualitas tenaga kerja. Ada yang tahu kenapa rendahnya kualitas tenaga kerja itu berpengaruh pada tenaga kerjaan? Ya baik, Stiana, silahkan. Sampai mengapa kualitas tenaga kerja itu berpengaruh dalam permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia ya? Iya. Kita bisa lihat saja kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia itu belum dikatakan memadai, karena dari segi kualitasnya saja mereka masih belum banyak yang bisa menggunakan teknologi seperti komputer, gadget, itu masih melek akan teknologi. Jadinya kualitas tenaga kerjanya masih sangat rendah untuk melakukan pekerjaan di bidang industri maupun di bidang manufaktur lainnya ini. Ya, baik sekali ya jawaban dari teman kalian. Jadi kenapa kualitas tenaga kerja itu menjadi permasalahan di Indonesia? Karena pendidikan atau pelatihan yang baik itu akan menghasilkan tenaga kerja yang baik.
Tetapi bisa kita lihat pendidikan di Indonesia pada saat ini itu sangat minim. Contohnya itu di daerah yang mengalami 3D, 3T, terdepan, ya, di mana daerah yang mengalami 3T yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Iya, Ibu. Permasalahan tenaga kerja yang kedua yaitu persebaran kerja yang tidak merata, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa Jawa itu adalah masyarakat, di mana pada saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa Jawa sentris, di mana pembangunan itu hanya berpusat kepada Pulau Jawa saja. Masalah yang ketiga terhadap tenaga kerja yaitu banyaknya pengangguran. Ada yang tahu kenapa banyaknya pengangguran di Indonesia? Karena saya, Ibu. Ya, silakan ya. Karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak ditambah dengan juga ada kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Ya, baik sekali ya. Karena jumlah lapangan kerja yang sangat banyak tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ya anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Ya, kalau kalian sudah paham, berarti adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Ya, silahkan ya. Jadi tenaga kerja adalah orang yang memiliki pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja ini terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik dan tidak terampil. Sedangkan permasalahan tenaga kerja di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu kualitas tenaga kerja yang masih rendah, persebaran lapangan pekerjaan yang tidak merata, dan yang ketiga banyaknya pengangguran. Ya, terima kasih kepada Lia dan berikan aplaus kepada teman kalian. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun kebutuhan hidup masyarakat. Ya anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Silakan guru kalian anak pena untuk mencatat tugas kalian. Tugasnya yaitu carilah permasalahan dan solusi bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Minggu depan sebelum masuk